Ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi ibu dan bapak telah mendapatkan bersama kertas plano ya, kemudian telah diskusi bersama juga tentang kasus tidak mau berangkat ke sekolah. Nah, kali ini bapak ingin melihat hasil diskusi kalian tentang masalah tadi. Nah, silakan Ibu Dery untuk maju dan menghasilkan diskusi seperti apa. Belajar dari kasus Tina, kita dapat pelajari ada 6 poin. Yang pertama yaitu, sebagai orang tua tidak berlaku kasar, marah ataupun memukul anak. Yang kedua, santun kepada anak dengan bahasa yang mendidik. Yang ketiga, mencari tahu sebab kenapa anak tidak mau pergi ke sekolah. Yang keempat, mencari solusi bersama dengan suami atau keluarga, atau bisa kita konsultasikan kepada guru. Yang kelima, memberi motivasi kepada anak agar mau berangkat ke sekolah. Yang keenam, melaporkan apabila ada yang bersikap kasar atau pelakuan kekerasan terhadap anak. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Ibu Dery ya. Jadi ibu-ibu, di dalam kita menghadapi anak yang sulit belajar atau tidak mau sekolah itu, nah ada beberapa cara Bu ya. Pertama, ibu jangan langsung bersikap kasar Bu, terutama memarahi anak dengan melakukan kekerasan, memukul, menjewer ataupun membenturkan anggota tubuh kepada yang lain ya. Kemudian ibu-ibu juga harus apa Bu? Harus sabar terutama dalam perkataan Bu. Tunjukkanlah perkataan yang baik, yang santun, yang mendidik kepada anak. Kemudian ibu juga harus diskusi bersama suami, orang tua ataupun yang lain, juga ajak guru wali kelasnya bagaimana anaknya ketika di sekolah, apakah ada masalah ya, seperti itu. Kemudian mencari solusi Bu. Solusi dari masalah. Nah, setelah kita tadi mencari tahu masalah, bisa ditanyakan ke gurunya ataupun kita meluangkan waktu untuk berdiskusi, ngobrol sama anak, juga kita mencari solusi. Nah, apakah anak tidak mau sekolah karena di sekolah itu ada teman yang nakal atau yang lain, biasanya tidak mau sekolah. Nah, peran orang tua ini nanti sangat berperan sehingga anak nanti muncul semangat lagi ya. Kemudian memberi motivasi bahwa pendidikan itu penting, sekolah itu juga penting ya, belajar itu juga penting. Setelah itu ketika kita di lingkungan ada orang tua ataupun masyarakat yang berlaku kasar, cobalah kita memberitahu bahwa itu perbuatan yang salah, tidak benar. Bahkan kalau perbuatannya terlalu kepada anak, kita bisa melaporkan kepada polisi atau kepada perlindungan anak seperti itu. Ya Mas Ali ya. Gitu. Nah, setelah kita berdiskusi bersama, mari kita melihat tayangan film ya, si Aksa dan si Geni. Mari Ibu perhatikan Bapak Ali dan Ibu-ibu, silakan. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika
Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Ya, ibu-ibu tadi telah melihat bersama-sama bagaimana film si Aksa dan si Denny. Nah, kali ini Bapak ingin melihat ya kesimpulan kalian dalam melihat film tersebut. Nah, coba Bapak ingin menunjuk Pak Ali, gimana Pak Ali tadi? Kalau film Aksa itu ada orang yang tidak dikenal mendekati Aksa, kemudian dia membujuk dan memegangi dan meraba tubuh si Mungkin Aksa. juga ya Mas Ali Iya. ya. Jadi memaksa Aksa lapor ke orang tuanya dia, si Aksanya akhirnya gitu. Iya. Kemudian untuk film si Denny, silakan Ibu. Ada orang yang tidak dikenal mendekati Geni, memberi permen, kemudian membujuk dan mengajak Geni ke suatu tempat, memegangi dan meraba tubuh sensitif Geni, memaksa Geni, kemudian Geni berteriak, lari dan lapor kepada orang tua ataupun guru. Ya, betul sekali ya. Materi gimana tadi? Seperti itu ya. Betul, Ya. Pak. Nah, jadi ibu-ibu, kita juga selaku orang tua nanti di rumah, nanti setelah pulang dari SDS ini, mengajarkan juga kepada anak-anak kita apabila anak-anak dalam bermain, terus ada orang yang tidak dikenal yang menawari sesuatu, membujuk sesuatu, apalagi tadi mengajak mencium, meraba ya. Nah, maka ajarilah kepada anak-anak kita untuk apa Bu? Berteriak ya, minta tolong dan lari, kemudian lapor kepada orang yang terdekat seperti orang tua ataupun guru. Misalkan kalau di sekolah ya laporannya di sekolah, seperti itu ya Bu ya. Nah, kali ini untuk memperjelas lagi ya cara pencegahan kekerasan di dalam keluarga. Ibu perhatikan ya, pertama memahami tumbuh kembang anak Bu. Ya, jadi pertumbuhan anak itu kita juga memantau ya. Anak kecil yang sekali balita ataupun anak kecil jangan kita semena-mena Bu berlaku kasar, contohnya memberi pekerjaan ya ataupun sifatnya biar anak membantu kita, tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan porsi, dengan pertumbuhannya. Misalkan membawa berat benda yang terlalu berat sehingga nanti akan menghambat pertumbuhan, seperti itu Pak Ali ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik ya, anak sebagai teman berdiskusi ya Bu Dewi ya. Jadi di rumah nanti Bu Dewi ya dan Pak Ali, anak-anaknya coba diajak berdiskusi, bicara bersama. Bagaimana sih tadi anak-anak belajar di sekolah, belajar apa, terus gimana kamu bisa mengerjakannya, kamu senang nggak dan lain sebagainya ya. Jadi anak itu nanti
akan termotivasi seperti itu ya Bu. Kemudian membantu kesulitan anak, terlibat dalam kegiatan sekolahnya. Ketika anak ada yang sulit ketika pelajaran, nah ibu ini berperan membantu ya, bukan mengerjakan semuanya Bu, tetapi membantu ya. Misalnya ada PR, cara-caranya diajarkan, kemudian anak bisa mengerjakan seperti itu ya Bu. Kalau ada masalah apa, itu harus membantu ya. Jadi anak itu di rumah mendapat perhatian, di sekolah juga mendapat perhatian seperti itu. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak Bu. Nah misalnya ibu itu wanita karir, bapak juga kerja, luangkanlah waktu ya. Bisa juga pada waktu makan malam ataupun akhir pekan dengan mengajak liburan anak-anak seperti itu ya. Kemudian memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik ya, kamu pintar, nah kamu bagus seperti itu. Itu contohnya ya. Kemudian tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Misalkan ya anaknya berbuat salah, menjewernya, menarik dengan paksa ya, apalagi di depan muka umum Bu ya, anak akan malu Bu, anak akan tertekan. Nah seperti itu. Kemudian tidak memberi julukan negatif padamu. Contohnya anak kita mendapat nilai 5 atau 4, dasar kamu itu bodoh, tidak boleh ya Bu. Karena apa Ibu? Perkataan adalah doa. Seperti itu ya Bu. Kemudian mengenali pergaulan teman-teman anak. Nah anak-anak kita sering bermain, cobanya ibu sekali-kali memantau siapa sih teman-temannya ya, apakah ada teman yang kurang baik, jahat ataupun pemalas dan lain sebagainya, sehingga kita akan berwaspada, sehingga kita akan memantau, memberi nasihat, memberi semangat seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah ya jangan jarkoni ya, ibu dan bapak cuma ujar tapi harus bisa ngelakoni. Contoh, anak-anak udah maghrib nih, ayo sholat sana, padahal orang tuanya di rumah masih belum mandi lagi, di depan TV lagi. Anak-anak tidak diberi contoh teladan, pasti anak akan enggan untuk mengerjakannya seperti itu ya. Kemudian mengikuti perkembangan informasi teknologi. Nah apalagi kita memasuki era gadget ya Bu, anak-anak suka kecanduan pakai gadget, pakai HP, pakai apa ya. Kita juga harus mengimbangi Bu, misalkan memberi waktu sehari berapa menit dan mendampingi. Boleh jadi anak kita membuka situs-situs terlarang, kita dampingi Bu, kita arahkan seperti itu. Kemudian ya jangan mudah panik Bu jika menghadapi anak melawan ya. Anak disuruh ini nggak mau terus berteriak ngamuk lagi, kita jangan panik Bu, sabar dan keluarkan kata-kata yang luar biasa. Doakan Bu anak seperti itu ya Bu ya. Kalau kita panik Bu, kita juga nanti marah, kalau marah bisa berlaku kasar. Nah seperti itu. Kemudian terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, baik suami dan istri. Nah ajaklah bapak, ibu, apalagi ya bapak yang seharian bekerja di kantor, di satuan, ajak, ceritakan kepada bapak bahwa anak kita Pak hari ini telah ini ya, punya masalah ini. Jadi nanti ada solusi dari suami juga Bu, seperti itu. Nah apakah ibu di rumah juga seperti itu Bu? Ya Pak. Ya, nah harapannya setelah pulang ini nanti ibu tuh memperhatikan. Paham ya Bu ya? Paham. Alhamdulillah Bu. Terima kasih.